Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita ketemu kembali, berbakti, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke sorga, dan itu diperingati di seluruh dunia. Ya saudara, puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, amin. Dan Dia berjanji Dia akan kembali lagi menjemput umat-umatnya yang percaya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Kita umat yang sudah dibebaskan. Haleluya. Kita umat yang sudah dimenangkan. Kita bersyukur kita punya Allah yang mati, bangkit, sekarang dia naik. Dia siapkan tempat bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlebih urapi firman-Mu, biarlah apa yang ditaburkan sebentar itu boleh tertanam dan berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami akan duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bergembira, kita senang karena kita sehat.
Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga di rumah. Kita mempunyai kesempatan untuk menikmati indahnya bersama-sama keluarga merayakan hari kenaikan Pentakosta, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini kita akan membaca Alkitab dan kita mau mengerti beberapa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita baca bersama-sama Lukas 24 ayat ke-56. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak sama seperti orang-orang yang menyembah Allah mereka. Kita punya Allah luar biasa. Allah yang benar-benar hidup. Allah yang tidak mati. Mungkin nabi yang disembah oleh orang lain adalah nabi manusia biasa yang berakhir hidupnya di pemakaman. Tetapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Kita baca suratan Ibrani pasal 7 ayat 25d mengatakan bahwa ia hidup senantiasa. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Tuhan sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa 100% menyelamatkan orang-orang dengan sempurna. Dia menyelamatkan buat orang-orang yang datang kepada dia. Sebab kenapa? Karena dia hidup senantiasa. Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Kita punya pengantara yang hebat di surga. Yesus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa di surga. Dia menjadi pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan membela kita anak-anaknya yang diselamatkan. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus juga mempunyai makna bahwa dia memerintah sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada lagi kekuasaan lebih daripada Yesus yang naik ke surga itu. Kita baca sama-sama dalam 1 Timotius 6 ayat 15. Kemudian kita lihat juga Wahyu 17 ayat 14. Kita baca bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Raja manapun di dunia ini tidak bisa melebihi daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu saat ia akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara mesti bangga punya Yesus yang menjadi raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan Wahyu 17 ayat 14 katakan bahwa hanya dia yang paling tinggi di dunia ini. Saudara, kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Yesus yang menang. Wahyu 17 ayat 14 katakan seperti ini. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan dia adalah raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil, yang telah dipilih dan yang telah setia. Saudara-saudara, kita pun akan memerintah bersama dengan raja di atas segala raja. Kita pun akan memerintah di atas segala kekuasaan di sini. Kita menjadi rombongan daripada Tuhan di segala Tuhan. Siapa yang akan menang? Yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih dan yang setia. Maukah saudara setia
menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang dipilih. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu kita bisa lewati, kita bisa hadapi, kita bisa lulus sebagai orang-orang yang terpilih dan dipilih dan setia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan membawa kita menjadi orang-orang yang menang. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertanda bahwa Ia berkuasa di bumi dan di surga. Bukan cuma di bumi, bukan cuma di surga, tetapi Dia berkuasa atas bumi dan surga. Kita baca sama-sama dalam Alkitab bahwa Tuhan berdaulat atas bumi dan surga. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat buat kita. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku datang ke surga, kembali ke surga, menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, semua orang satu kali pasti meninggal, karena itu adalah kodratnya. Tapi yang lebih penting daripada itu, kemana tujuan setelah meninggal? Kita punya tujuan yang pasti, kita punya destinasi yang pasti, kita punya tempat yang disediakan oleh Allah. Luar biasa Allah kita, luar biasa Yesus kita yang naik ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara senang? Saudara pasti senang karena saudara punya tujuan yang pasti atas hidup ini. Dia yang berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Banyak pemuka agama, banyak orang yang disembah, tapi mereka hanya berasal dari bumi. Kita punya Tuhan Yesus yang naik ke surga karena Dia berasal dari surga. Dia bukan dari bumi ini. Kita baca sama-sama, saudara yang di rumah boleh membaca ayat yang luar biasa ini. Yohanes 3 ayat 31 katakan seperti ini. Siapa yang datang dari atas, dialah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, dialah di atas segalanya. Saudara-saudara, seperti ayat ini katakan, bahwa banyak yang disembah, banyak yang diikuti, banyak yang dieluh-elukan, tetapi mereka hanya berasal dari bumi. Tuhan menegaskan bahwa Dia berasal dari surga, karena Dia berasal dari surga, maka Dia di atas segala-galanya. Kita baca ayat kedua, Yohanes 8 ayat 23, luar biasa. Benar-benar jelas dikatakan, lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena Tuhan bukan berasal dari dunia ini, Dia berasal dari surga, maka Dia kembali ke surga. Wow, saudara-saudara, dengan Dia kembali ke surga, kita melihat ada kesatuan antara Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anak kembali kepada Bapa, lalu kedua oknum ini mengirimkan Roh Kudus, penolong yang lain yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dulu Yesus mungkin terbatas dengan tempat, waktu, dan keadaan, tapi Roh Kudus adalah omnipresent. Dia menyertai kita kemanapun, dimanapun, kepada siapapun. Saudara-saudara, kita bangga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia menyertai, Dia selalu ada dalam kita. Dia mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Satu hal yang paling pasti sebagai poin yang terakhir, Yesus datang sebagai hakim yang adil dan datang untuk menjemput kita semua. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal pertama, cerita tentang Yesus naik ke surga. Malaikat katakan kepada orang-orang yang sana, ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dari dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, kita punya Allah yang pasti. Allah yang menjadi hakim. Allah yang menjadi penguasa. Allah yang datang pada waktu Maranatha. Dia datang menjemput kita menjadi pemenang-pemenang. Maranatha akan datang, dia turun kembali. Dia akan menghakimi semua manusia. Dan menentukan kemana manusia itu. Ke bawah ke neraka atau dibawa ke surga. Saudara-saudara, kita harus memuji-muji dia. Kita harus memuja-muja dia. Dia yang naik ke surga akan turun kembali. Maranatha, Tuhan datang. Kini saatnya kita siap sedia. Kini saatnya kita berjaga-jaga. Kini saatnya kita berdoa. Menyongsong kedatangan Tuhan pada waktu Maranatha. Kita menjadi orang-orang pemenang. Saya bangga, sungguh luar biasa. Saya begitu memuja-muja dia. Allah dalam Kristus Yesus yang akan datang kedua kali pada saat Maranatha. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha, Tuhan datang. Kini saatnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berwaspada. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita akan dijemput menjadi orang-orang yang pilihannya. Menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang akan naik ke surga juga bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Nanti kita berdoa bersama-sama. Saudara, marilah kita bersiap-siap. Mari kita berjaga dan berwaspada. Kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Maranatha. Kini masanya kita bersedia. Berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia. Tuhan Yesus mau datang. Saudara yang di rumah, kita nyanyikan dan angkat tangan. Banyak Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Menguatkan kami. Amin. Membawa kami Tuhan, untuk hidup lebih taat lagi. Haleluya. Haleluya. Mengajar kami untuk kami tetap bersedia Tuhan. Menjaga kami Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menjaga kami. Kami juga rindu terus berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk kami dapat melalui hari-hari ini. Amen. Lewat firman dan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan terus dan terus mencari Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya Tuhan, Engkau mendapati kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Biar tetap tinggal dalam urapan Tuhan. Dan kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Jemaat-jemaat Tuhan sudah yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Boleh diberkati senantiasa. Karena firman dan kehadiran Roh Kudus-Mu dalam setiap ibadah-ibadah yang kami adakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dengan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita dan seluruh isi keluarga kita akan siap sedia. Berjagalah dan berdoalah menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan menjadi rema, menjadi peringatan, menjadi motivasi, menjadi dorongan buat hidup kita untuk tetap setia supaya kita terpilih dan dipilih. Terima kasih saudara-saudara, kita sudah menjalankan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan setiap sore akan ada tayangan Bedstone bersama-sama menantikan kuasa Roh Kudus. Seperti baterai yang di-recharge kembali, kita memperbaharui semangat kita untuk mencari Roh Kudus dan kepenuhannya. Saudara-saudara, bila saudara ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa lewat transfer ke nomor BCA di bawah ini. Dan kami mengajak saudara-saudara untuk peduli kasih kepada saudara-saudara kita seiman di GPDI Tanah Tinggi, supaya kita bisa memberikan sembako kepada mereka. Saudara bisa membawa sembakonya berupa barang-barang itu ke pastori GPDI Tanah Tinggi, atau saudara bisa store di transfer asal saudara tulis dengan kode sembako, supaya kami bisa menyisikan, kemudian mengumpulkan, kemudian membagikan kepada mereka yang betul-betul terkena dampak dengan corona ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, yang berjanji dan menepati janjinya. Engkau naik ke surga dan Engkau berjanji akan kembali. Suatu hal yang pasti, yang akan menjadi kenyataan, menjadi fakta dalam kehidupan kami. Kami terpilih karena kami setia. Kami dipilih karena kami siap sedia. Kami mau selalu waspada, kami selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kami siapkan kehidupan kami, kesucian dan kesalehan kami, menyongsong Maranatha kedua. Tuhan, berkatilah semua yang menonton video ini. Berkatilah semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan selalu tertanam dan berbuah-buah. Sehingga Tuhan, Engkau melihat iman ketika Engkau datang dalam diri kami. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Diberkatilah penghasilan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah kehadiran-Mu. Diberkatilah seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.